Halo sahabat pengadaan, selamat datang di media sosial UKPPJ Kota Sawah Lunto. Saat ini kita akan mempelajari tentang konsolidasi pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Dasar hukum yang mengatur tentang konsolidasi pengadaan barang dan jasa di pemerintahan terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah serta Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022. Sebelum kita mempelajari lebih dalam, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu konsolidasi. Konsolidasi pengadaan barang dan jasa merupakan strategi pengadaan barang dan jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang dan jasa yang sejenis. Sedangkan konsolidator merupakan pejabat atau personil yang ditetapkan oleh pimpinan kementerian, lembaga, pemerintah daerah atau berdasarkan kesepakatan para PPK atau KPA yang akan melakukan konsolidasi dan bertugas mengkoordinir pelaksanaan konsolidasi yang dilakukan oleh lebih dari satu PPK atau KPA. Berikut merupakan beberapa pertimbangan sebelum pelaksanaan konsolidasi. Tujuan dari kegiatan konsolidasi diantaranya untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, meningkatkan pelayanan publik, menyederhanakan proses, dan meningkatkan proses pengadaan. Untuk kegiatan perencanaan konsolidasi ada 4 langkah, yaitu identifikasi kebutuhan, analisa pasar pelaku usaha, pengelompokan barang dan jasa, serta strategi pengadaan barang dan jasa. Untuk langkah pertama, yaitu identifikasi kebutuhan, meliputi beberapa hal, diantaranya melakukan analisa belanja dan melakukan pengelompokan barang dan jasa yang sejenis. Melakukan analisa belanja dilakukan untuk mengetahui lingkup pekerjaan dan kualitas barang dan jasa, jumlah dan nilai belanja, nilai rata-rata belanja, rentang waktu belanja, sebaran belanja, resiko belanja, histori harga dan perkiraan perubahan harga, serta batasan waktu. Pengelompokan barang jasa sejenis dilakukan untuk memudahkan menjumlah atau mengelompokkan barang dan jasa, sehingga menjadi satu grup paket yang lebih besar dan untuk menghindari terjadinya duplikasi pengadaan barang dan jasa. Setelah langkah pertama identifikasi kebutuhan dilakukan, maka dilanjutkan dengan langkah kedua, yaitu analisis pasar. Berikut merupakan tujuan dari analisa pasar pelaku usaha. Terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan untuk analisa pasar, antaranya yaitu kualifikasi dan atau legalitas perizinan usaha pelaku usaha, jumlah pelaku usaha yang mampu memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang diminta, kualifikasi pelaku usaha kecil atau non-kecil, kapasitas atau kemampuan produksi pelaku usaha, proses bisnis atau rantai pasok yang lazim digunakan pada bidang usaha yang dimaksud. Harga pasaran, historical data mengenai tren harga dan komponen pembentukan harga barang dan jasa, misalnya biaya instalasi, biaya pengiriman, biaya pelatihan, pajak, dan biaya pendukung lainnya. Rentang waktu yang dibutuhkan untuk berproduksi, jumlah barang jasa yang tersedia di pasaran, dan uraian kualitas atau spesifikasi barang dan jasa yang dibutuhkan, misalnya dimensi, garansi, dan sertifikasi yang tidak mengarah pada merek tertentu. Langkah ketiga yaitu pengelompokan barang dan jasa. Berikut merupakan tujuan dari pengelompokan barang dan jasa. Pengelompokan barang dan jasa dapat dilakukan berdasarkan SPM. Dalam SPM, barang dan jasa akan dikelompokkan berdasarkan nilai pengadaan yang akan dilakukan dibandingkan dengan risiko ketersediaan barang dan jasa di pasar. SPM dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu routine, yang merupakan kelompok barang dan jasa yang nilai pengadaan per tahunnya rendah bila dibandingkan dengan total nilai pengadaan. Jika barang dan jasa tersebut tidak ada tepat pada waktunya,
maka risiko dampak terhadap penurunan kinerjanya rendah. Contohnya, alat tulis kantor. Kemudian, leverage merupakan kelompok barang dan jasa yang nilai pengadaan per tahunnya tinggi bila dibandingkan dengan total nilai pengadaan, dan jika barang jasa tersebut tidak ada tepat pada waktunya, maka risiko dampak terhadap penurunan kinerjanya rendah. Contohnya yaitu pengadaan komputer untuk 600 orang pegawai. Selanjutnya, bottleneck merupakan kelompok barang dan jasa yang nilai pengadaan per tahunnya rendah bila dibandingkan dengan total nilai pengadaan. Jika barang dan jasa tersebut tidak ada tepat pada waktunya, maka resiko atau dampak terhadap penurunan kinerjanya tinggi. Contohnya yaitu suku cadang yang hanya tersedia pada satu pelaku usaha karena terkait hak paten. Dan kritikal merupakan kelompok barang dan jasa yang nilai pengadaan per tahunnya tinggi bila dibandingkan dengan total nilai pengadaan. Jika barang dan jasa tersebut tidak ada tepat pada waktunya, maka resiko atau dampak terhadap penurunan kinerjanya tinggi. Contohnya yaitu pengadaan seismograf pada sistem peringatan dini tsunami. Langkah terakhir yaitu strategi pengadaan. Berikut ini beberapa hal yang dapat dilakukan penggabungan kebutuhan dalam suatu paket pengadaan. Setelah dilakukan perencanaan konsolidasi, maka dilakukan kegiatan pelaksanaan konsolidasi. Di dalam kegiatan pelaksanaan konsolidasi terdapat 3 tahapan, yaitu tahap perencanaan pengadaan yang dilakukan oleh PA atau KPA, tahap persiapan pengadaan yang dilakukan oleh PPK, dan tahap persiapan pemilihan yang dilakukan oleh UKPBJ. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya ya. Salam pengadaan.